Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan memberitahu kepada kalian bagaimana caranya menggunakan aplikasi Trans Semarang. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Sebelum kita menggunakan aplikasi Trans Semarang, maka kita harus mengunduh dulu aplikasi Trans Semarang ya. Setelah diunduh, kita akan coba buka ya aplikasinya. Di sini ini adalah laman mukanya yang pertama. Kita bisa login menggunakan akun Google kita atau tanpa menggunakan akun Google atau sebagai tamu. Nah, ini saya mencoba sebagai tamu saja ya. Pada laman pertama ini ada eh, peta Trans Semarang di Kota Semarang. Jadi ada peta rute Trans Semarang. Ada berbagai macam warna yang menunjukkan berbagai rute di Trans Semarang. Nah, di sini juga ada tanda lingkaran. Itu adalah busnya ya. Jadi bus Trans Semarang yang masih beroperasi. Misalkan ini ada yang warnanya coklat. Ini adalah koridor 5 yang menuju ke arah Meteseh ya. Di situ ada nomor polisinya, kemudian ada nomor lambung dari busnya. Ini adalah cara membacanya ya. Nanti busnya ini akan bergerak menuju ke tujuan akhir sesuai dengan di map ini. Ada warna lain ya, ada warna merah, kemudian ada warna hijau. Yang hijau ini adalah koridor 3B. Lalu ada warna ungu ya dan ada warna yang lain. Karena ini sudah hampir malam, maka ini sudah banyak yang masuk ke poolnya atau garasinya masing-masing. Selain bus, kita juga bisa melihat feeder ya. Ini ada feeder 2A ya yang berada di sekitar terminal Terboyo. Ya, terminal Terboyo. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mencari rute ya, di manakah kita harus naik dan menggunakan koridor berapa ya. Misalkan ini posisi saya itu berada di sekitar Jalan Imam Bonjol. Nah, kemudian saya ingin ke misalkan ke Elizabeth ya. Kemudian kita coba cari di sini ya, Rumah Sakit Elizabeth. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Di sini ada dari mana ya kita berasal, kemudian tujuannya kemana. Kita akan mencoba untuk mencari ya apakah bisa di sini. Bentar ya. Kita coba dulu di sini. Oke, ternyata masih belum bisa ya. Oke, kalau begitu kita akan mencoba yang lain ya. Di sini kita akan mencoba untuk melihat menunya apa saja. Ada pariwisata di Semarang, ada bis terdekat, ya air shelter, rute bis dan tiket bis. Kita mulai dulu dari pariwisata. Ini ada beberapa tempat wisata yang ada di Semarang ya. Mulai dari Gereja Belenduk, Lawang Sewu, MSCT, Kelenteng Sampokong, Pantai Marina, Gua Kreo, dan sebagainya. Jadi misalkan ini kalau pas buka ya, kita klik di sini. Nah, kita akan melihat apa saja yang ada di sana. Oke, ini adalah tentang wisata. Kemudian ini ada bis terdekat ya. Nah, di sini dari posisi saya ternyata ada 3 bis yang paling dekat. Yang pertama ada bis koridor 5 ya yang menuju PRPP. Lalu ada bis koridor 1 ke Terminal Penggaron. Lalu ada bis koridor 3 ini tujuan Elizabeth. Ya, ada waktu estimasinya. Ini akan sering berubah karena kan real time ya. Jadi tergantung bis mana saja yang dekat dengan kita. Kalau kita lihat ini waktunya sangat sempit sekali, artinya sudah dekat sekali ya. Kita akan coba di sini apakah bisa diklik. Oh, tidak bisa ternyata ya. Jadi ini hanya sebagai panduan saja kalau kita itu ada di Semarang,
kira-kira bisnya itu sudah berapa menit ya dari posisi kita kira-kiranya ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung ke rute bis. Nah, ini adalah kita bisa melihat rute bis Trans Semarang. Ada 8 koridor bis utama dan ada 4 koridor feeder ya. Misalkan ini kita mau melihat koridor satu ya, Mangkang Penggaron. Nah, di sini kita bisa melihat haltenya itu di mana saja. Lalu di situ ada juga bisnya itu sedang berada di mana. Kebetulan untuk koridor satu itu beroperasi hingga malam. Kalau tak salah itu sampai pukul 11 malam. Jadi kita bisa melihat ada bisnya itu di mana saja, berada dekat dengan mana saja, dan sebagainya. Ini kalau nggak salah bisnya ini masih di sekitar ini Lawang Sewu ya, ada bis dengan nomor lambung 6. Lalu kita bisa juga melihat bis yang lain ya, yang masih beroperasi. Untuk haltenya ya, kita bisa mengklik di sini haltenya di tanda gambar bus itu. Ini ada haltenya ya. Kalau kita mau membalik rute, kita tinggal klik saja tanda panah 2 ini ya. Nanti akan berbalik rutenya. Ya, ini adalah bis koridor satu. Nah, itu tadi yang koridor satu. Selanjutnya sekarang kita coba yang lain ya. Ini ada koridor 2 ya, tapi ini sudah banyak yang tidak beroperasi bisnya karena sudah malam ya, sudah masuk pulnya ini di Ungaran. Tapi kita bisa lihat rutenya di sini. Ini cukup enak juga menurut saya. Jadi tinggal melihat di manakah posisi eh, halte yang akan kita tuju ya dengan lokasi yang akan kita inginkan ya. Selanjutnya ini coba saya buka ya untuk feeder. Ternyata juga ada di sini rutenya. Untuk feeder ini lebih banyak di pemukiman ya, di jalan-jalan sempit. Nah, di sini juga ada posisi dari feedernya sendiri. Kebanyakan memang sudah tidak beroperasi karena memang sudah malam ya. Nanti kalau pagi hari kalian bisa coba sendiri. Itu feeder ya. Jadi ada ini untuk yang malam tadi ternyata bukan yang ini ya, bukan koridor satu, ternyata yang ini. Koridor LM namanya ya, Mangkang Simpang 5. Di sini itu mulainya dari Simpang 5 kemudian menuju ke Terminal Mangkang ya. Saya akan mencoba untuk mencari bisnya ya, ternyata masih belum terdeteksi ini bisnya di mana. Tapi, koridor ini memang sampai malam hari ya. Yang kemarin itu di video yang lalu, itu saya pernah memberitahu kepada kalian sekitar malam hari sampai jam 9 malam tuh masih beroperasi. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan malam, usahakan mengeset tempatnya yang mau kalian tuju itu adalah yang melalui di koridor satu biar enak ya sampai malam. Oke, ini mengenai rute bis. Selanjutnya kita ke bisa tiket bis, tapi kita harus login dulu ya. Nah, jadi itu adalah apa namanya? Informasi mengenai aplikasi Trans Semarang. Kalau menurut saya cukup mudah untuk dipahami ya, terutama untuk rute ini karena kita bisa melihat haltenya itu di mana saja sekaligus posisi busnya secara real time. Tidak hanya itu, kita juga bisa melihat ya tempat kita itu ada di mana ya. Lalu di dekatnya itu ada halte apa saja. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.